bagaimana keadaannya Daulah Safai? Daulah Safai memiliki perbedaan dengan Daulah Turki Utsmani dan Mughal di India, karena Daulah Safai mengangkut ajaran Safiyah yang kemudian melahirkan negara Iran di Timur Tengah pada tahun 1500-an. 500-an. Kerajaan Safawi adalah salah satu kerajaan besar di Iran yang berdiri setelah menaklukkan Persia oleh pasukan Muslim pada abad ke-7. Pendiri kerajaan Safawi di Persia adalah Ismail I 1501 sampai 1524 yang juga merupakan pendiri dinasti Safai selama berdiri hingga 1736. Periode kerajaan ini sering disebut sebagai awal dari sejarah Iran modern. Bagaimana adanya Daulah Syafawi? Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722. Pada puncak kejayaannya, wilayah Safawiyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Safawiyah merupakan salah satu negeri Mesir Islam selain dinasti Qajar dan dinasti Pahlavi. Daulah Syafawi awalnya merupakan gerakan Tarekat Syafawi yang didirikan Syafi al-Din di Ardabil, Azerbaijan, bertujuan untuk membersihkan ajaran Islam dari kemungkaran dan kebidahan. Lambat laun, gerakan ini semakin besar, dan para pengikut Tarekat Syafawi mulai terjun ke dalam urusan politik dan mampu bertahan hingga 2 abad lamanya. Masa awal berdiri Daulah Safai 1. Ismail I tahun 1050-02 sampai 1524 Masehi. Daulah Safai berdirikan oleh Abu al-Muzaffar Ismail bin Haidar AS Safai atau Ismail I tahun 1050-02 sampai 1524. Sebagai raja yang pertama Daulah Safai, masa ini mampu menguasai wilayah Iran, Gezibadian, Armenia sebagai Georgia, Kaukasus, Irak, Kuwait, Afghanistan, Korea, Pakistan, dan Turkmenistan. 2. Tahap pas 1 1500 sampai 25 sampai 1576 Masehi. Selanjutnya kekuasaan dipegang oleh raja kedua Daulah Safai, Safawi, yaitu Tahammasab bin Ismail al-Safawi al-Muhusani al-Musafi Tahapas 1. Beliau mengaku jabatan sebagai pemimpin Syawalawi pada usia 14 tahun di bawah pembimbingan
Kizibazis atau pasukan khusus Turki Baret Merah. Ismail II pada abad 1576 sampai 1577 Masehi. Setelah Tahmasp I meninggal, kekuasaan dipegang oleh raja ketiga yaitu Ismail Mirza atau Ismail II. Pada tahun 1576 sampai 1577 yang memerintah hanya 1 tahun. Tampuk kekuasaan selanjutnya dipegang oleh saudaranya yaitu Muhammad Khodabandeh atau Muhammad I. Sebagai raja keempat, beliau merupakan seorang penyair ulung dengan nama Pena Fahnu. Sempat tinggal di ibu kota untuk sementara waktu, kemudian diasingkan ke Alamut sampai akhirnya dimakjulkan. Kemajuan Daulah Syafawi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Abbas I, yakni dari 1587 hingga 1629 Masehi. Raja Abbas I kala itu melakukan pembenahan administrasi dengan mengatur dan mengontrol pemerintahan dari pusat. Terjalin persahabatan dan diplomasi dengan Daulah Utsmani, Daulah Mughal, dan bangsa Crimea dan Rusia. Tak hanya itu, daerah kekuasaan daulah ini terbentang dari Sungai Tigris sampai Sungai Indus. Masih ada banyak kemajuan yang diperoleh. Kemunduran Daulah Syafawi di Persia 1529 sampai 1532. Daulah Syafawi mengalami kemunduran setelah Abbas I turun tahta pada tahun 1628. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Syafawi diantaranya: 1. Para pemimpin setelah Abbas I kurang memperhatikan kemajuan pemerintahan dan rakyatnya. 2. Terjadi pergolakan antara golongan Islam Syiah dan Sunni. 3. Terjadi konflik yang berkepanjangan dengan Turki Utsmani. 4. Terjadi dekadensi moral pada sebagian pemimpin Daulah Syafawi, seperti Khalifah Sulaiman dan Abbas II. 5. Sering terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. 6. Pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Syafawi. Kegigihan dalam Syafawi dalam bidang diplomasi, kegigihan dalam bidang ekonomi untuk menstabilkan perekonomian negara, saling toleransi antar umat beragama, berperadaban tinggi, dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Berhasil dalam bidang pembangunan fisik yang menjadikan Isfahan sebagai ibu kota yang indah, mengembangkan ilmu bidang seni dan budaya. Masa awal berdirinya Daulah Mughal. Zahiruddin Muhammad Babur 1526 hingga 1539 Masehi. Pendiri Daulah Mughal yang juga cucu Umar Sheikh Mirza dari Timur Leng. Selama kepemimpinan, beliau melakukan beberapa kali misi perluasan wilayah sampai ke Samarkand, Kabul, Afghanistan, dan India. Keberhasilan Babur dalam ini menjadi titik lahirnya kerajaan Islam baru di India, yaitu Daulah Mughal. Sultan Babur fokus pada penataan negara untuk membangun pemerintahannya. Pada masa ini muncul para penulis sufi dan pujangga yang beberapa kegiatan pendidikan dan dakwah Islam beliau. Beliau wafat pada tanggal 1539 Masehi dan kekuasaan diberikan kepada putranya yaitu Nasruddin Humayun. Nasruddin Humayun 1530 hingga 1556 Masehi. Beliau raja yang sangat pemaaf dan mengatur ulang tata kelola pemerintahan dengan membagi kantor layanan masyarakat menjadi beberapa departemen. Pada masa ini beliau berhasil menggagalkan pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat, dan Sher Khan. Akibatnya tahun 1540, Humayun melarikan diri mencari pertolongan kepada Tahmasp, pemimpin Daulah Syafawiyah pada tahun 1555. Beliau berhasil merebut kembali Daulah Mughal di Delhi hingga setahun kemudian.
beliau meninggal dunia, dimakamkan di Benteng Dinapana, Tampuk. Kekuasaannya kemudian diserahkan kepada putranya Jalaluddin Muhammad Akbar. Masa kemajuan Daulah Mughal, Jalaluddin Muhammad Akbar pada abad 855 sampai 884 Hijriah atau 1451 sampai 1481 Masehi. Kemajuan kejayaan dinasti Mughal sendiri dimulai pada tahun 1556, yaitu saat pemerintahan Muhammad Akbar, lalu dilanjutkan oleh 3 raja penggantinya, yakni Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Ia memperluas kekaisarannya lebih jauh, menaklukkan Afghanistan dan sebagian Asia Tengah. Akbar adalah seorang administrator yang cakap dan pemimpin militer yang hebat. Akbar juga mereformasi administrasi peradilan dan memperkenalkan kebijakan agama baru yang membantu menciptakan masyarakat lebih toleran. Pemerintahan Akbar ditandai dengan toleransi yang beragama. Dia menghapus pajak atas non-Muslim dan mendorong dialog antar agama. Di bawah pemerintahan Akbar, Kekaisaran Mughal menjadi salah satu kerajaan terkaya di dunia. Akbar Agung meninggal pada tahun 1605 dan digantikan oleh putranya, Jahangir. 4. Jahangir pada abad 1605 sampai 1627 Masehi. Ia memperluas kekaisarannya lebih jauh ke dataran tinggi Dekkan dan mendorong toleransi beragama. Namun, ia juga menghadapi beberapa tantangan selama masa pemerintahannya, termasuk pemberontakan yang dipimpin oleh putranya sendiri, Pangeran Khurram, kemudian menjadi Shah Jahan. 5. Mughal. Kaisar Mughal atau Mughal besar adalah penguasa kuat yang mengandalkan dan mendominasi sejumlah besar elit pemerintahan. Perekonomian komersial kekaisaran berkembang pesat berkat pertukaran pasar dunia yang kuat, termasuk barang-barang yang diproduksi oleh petani dan pengrajin. Shah Jahan yang memerintah dari tahun 1628 hingga 1658 terkenal karena meresmikan Taj Mahal, salah satu dari 7 keajaiban dunia. Shah Jahan membangun makam megah untuk istri tercintanya guna mengungkapkan rasa sayangnya. Taj Mahal dirancang oleh arsitek Persia Ustadz Ahmad Lahouri dan terbuat dari marmer putih, dianggap sebagai puncak arsitektur Mughal. Shah Jahan melanjutkan kebijakan toleransi dan ekspansi beragama seperti ayahnya. Namun, pemerintahannya ditandai dengan stagnasi ekonomi dan ketidakstabilan politik. Kerajaan Mughal mulai mengalami kemunduran pada masa pemerintahannya. Masa reruntuhan Daulah Mughal. Penguasa terakhir dinasti Mughal, Bahadur Shah II atau Abu Zafar Sirajuddin Muhammad, diusir dari istana oleh Inggris pada tahun 1858. Pengusiran itu sekaligus menjadi tanda hancurnya kerajaan Islam terakhir di India. Beliau diasingkan ke Burma oleh Inggris karena tidak menyepakati konsensus yang dibuat pemegang kekuasaan sebelumnya, Farrukhsiyar, dengan pihak Inggris yang memang ingin menguasai tanah India. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal di India dan penguasaan Inggris di mana semakin terbuka lebar. Berikut adalah contoh foto yang ada di samping kiri ini. Teladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Mughal. A. Toleransi antar umat beragama. B. Adanya niat untuk memajukan bidang ilmu. C. Menerapkan kebijakan yang bersifat universal. D. Upaya menghargai seni bidang arsitektur kebuktikan dengan peninggalan bangunan megah. E. Mencintai keindahan arsitektur. F. Apresiasi seni karya ekstra biografi para daulah.
Berikut adalah beberapa peninggalan dari masa Daulah Syafawi dan Daulah Mughal. Pertama, ada Benteng Agra. Kedua, Jahangir Mahal atau Istana Jahangir. Dan Taj Mahal.